Ya, selamat pagi, selamat bertemu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan mengawali, mendasari renungan pada saat ini dari kitab Amsal pasal 24 ayat yang ke-10. Kitab Amsal pasal 24 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Saya ulangi, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam menjalani kehidupan ini tidak selamanya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Seringkali kita diperhadapkan dengan tantangan-tantangan, ya, masa-masa yang sulit, masalah-masalah yang bukan saja ringan, tetapi masalah-masalah yang berat. Itu sudah menjadi bagian, ya, di dalam menjalani kehidupan yang ada di dunia ini. Kita merasa bahwa masalah, persoalan, tantangan demi tantangan itu seringkali begitu besar, ya, seperti menghadapi raksasa yang besar, yang rasanya itu tidak mungkin, ya, dihadapi, tidak mungkin bisa dikalahkan. Nah, hal-hal yang sedemikian tentu akan membuat kita menjadi takut, membuat menjadi khawatir, cemas, bahkan kemudian kita bisa menyerah sebelum menghadapi masalah yang ada. Kita bisa mundur sebelum kita bertanding karena tidak memiliki kekuatan untuk bisa menghadapinya. Maka di dalam kitab Amsal pasal 24 ayat yang ke-10 yang kita baca tadi, jikalau engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jikalau kita sudah tawar hati, maka kita tidak memiliki kekuatan, kecillah kekuatanmu. Tawar hati itu artinya tidak memiliki semangat. Tawar hati itu artinya tidak ada kemauan lagi. Tawar hati itu artinya juga tidak ada keberanian untuk menghadapi, putus harapan, ya, sebelum kita bisa menyelesaikan tantangan, masalah, persoalan yang ada. Ini yang menyebabkan kekuatannya menjadi kecil karena sudah tawar hati, ya, tidak ada keberanian untuk bisa menghadapinya, tidak ada kemauan untuk menghadapinya, tidak ada semangat lagi untuk bisa menghadapinya, ya, sudah kehilangan harapan untuk bisa menjadi pemenang karena merasa bahwa masalah, persoalan yang sedang dihadapi itu sungguh sangat besar, ya, tidak mungkin bisa. Kalau sudah berkata tidak mungkin bisa, ya, kecillah untuk bisa menyelesaikan masalah, persoalan karena merasa tidak mampu, merasa tidak bisa, merasa tidak punya kekuatan untuk bisa menghadapi semuanya. Nah,
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari seorang pribadi yang tidak asing yang bernama Daud. Ya, ketika harus menghadapi Goliat yang begitu kuat, yang begitu perkasa, anggapan bagi sebagian orang, bahkan hampir semua orang, yang mengatakan bahwa Goliat tidak mungkin bisa dikalahkan. Goliat kekuatannya luar biasa, ya, tidak mungkin bisa dikalahkan. Bahkan Saul sekaliber seorang raja, dia merasakan hal yang sedemikian. Kita tidak mungkin bisa mengalahkan Goliat. Ya, hatinya sudah keder dulu ketika dengar tentang Goliat. Nah, sehingga dalam keadaan yang seperti itu, kemudian Saul dan seluruh prajurit-prajuritnya ini boleh dikatakan kocar-kacir, ya, meninggalkan gelanggang dan bersembunyi, tidak bisa atau tidak berani menghadapi Goliat yang dianggapnya tidak mungkin bisa menghadapinya. Nah, disinilah ya sebetulnya letak dari kekalahan di dalam menghadapi masalah, persoalan, tantangan yang dianggapnya besar. Karena sudah berkata tidak bisa, kita pasti tidak mungkin, kita pasti tidak sanggup, kita pasti kalah. Kalau sudah tawar hati seperti itu, ya memang bagaimana bisa berusaha karena merasa sudah tidak mampu. Bagaimana memiliki keberanian karena merasa pasti kita akan kalah. Tapi lain dengan Daud. Sekalipun Daud masih sangat muda pada waktu itu, tetapi Daud berani ya, menghadapi Goliat. Apa yang menyebabkan Daud ini berani dan kemudian tampil sebagai pemenang di dalam berperang dengan Goliat? Kita akan melihat beberapa hal yang dilakukan oleh Daud. Yang pertama, kita akan melihat di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-17. 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-32. Demikian firman Tuhan. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Satu hal yang dimiliki oleh Daud, dia berkata, janganlah tawar hati. Janganlah tawar hati ketika menghadapi Goliat. Ini dasar modal yang dimiliki oleh Daud. Ya. Ketika yang lainnya mereka sudah takut, gentar menghadapi Goliat, sudah tawar hati karena merasa bahwa Goliat sangat kuat, Goliat sangat berpengalaman, Goliat punya senjata yang lengkap dan lain sebagainya. Tetapi Daud berkata, jangan tawar hati karena dia. Jangan tawar hati karena Goliat, orang yang berpengalaman di dalam berperang. Jangan tawar hati karena Goliat kuat. Jangan tawar hati karena Goliat luar biasa. Artinya bahwa Daud memiliki keberanian untuk menghadapi
Goliat. Daud tidak putus harapan ketika harus menghadapi Goliat. Daud tetap punya harapan untuk bisa menghadapi Goliat yang besar. Daud tetap memiliki semangat yang menyala-nyala. Daud tetap punya kemauan yang luar biasa untuk bisa mengalahkan Goliat. Ini modal bagaimana bisa menghadapi segala tantangan, masalah, persoalan dalam kehidupan ini. Daud tidak tawar hati, ya. Daud tidak tawar hati, tetap semangat, tetap berjuang, ya, tetap terus memiliki harapan bahwa pasti bisa mengatasi segala masalah persoalan yang ada, pasti bisa mengalahkan sekalipun itu musuh yang kuat, sekalipun itu musuh yang besar. Bukan saja punya dasar yang sedemikian itu bagus, luar biasa, tetapi kemudian di ayat ini dikatakan, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Daud tidak hanya punya dasar, dia tidak tawar hati. Dia tetap mau terus berjuang untuk mengalami kemenangan. Dia tetap punya harapan yang besar. Tetapi Daud juga bertindak, ya, melangkah, ya, berusaha, bergerak. Tidak hanya berdiam diri saja, tapi Daud kemudian dikatakan pergi menghadapi Goliat sebagai musuh atas bangsa Israel pada waktu itu. Tidak sembunyi, tidak, tapi Daud tampil, ya, untuk menghadapi musuh yang sedang dihadapi oleh bangsa Israel pada waktu itu. Tidak hanya didasari dengan tidak tawar hati, tetapi Daud mau bergerak, Daud mau bertindak, ya, untuk menghadapi musuhnya, ya, sekalipun tadi saya katakan dan Alkitab mencatat, ya, bahwa Goliat itu panglima tentara Filistin, ya, yang kuat, tingginya melebihi rata-rata dari orang-orang Filistin pada waktu itu. Perlengkapan senjata untuk perang pun sungguh sangat luar biasa. Pengalamannya tidak diragukan lagi, sebab sejak masih muda, ya, Goliat ini sudah menjadi seorang prajurit. Namun demikian, Alkitab mencatat bahwa Daud berkata, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Janganlah seseorang menjadi takut, janganlah seseorang menjadi lemah, janganlah seseorang kehilangan semangat, janganlah seseorang kehilangan keberanian, kemauan untuk menghadapi musuhnya, tantangan, masalah, persoalan, ya, kesulitan demi kesulitan yang terjadi di dalam hidupnya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa Daud bisa memiliki hidup yang tidak tawar hati? Kenapa Daud berani pergi, ya, menghadapi musuh-musuhnya? Daud bukan karena nekat, ya, tidak, tetapi Daud memiliki dasar. Kenapa
dia tidak tawar hati? Mengapa Daud tidak takut untuk menghadapi Goliat yang secara kenyataan jauh ya dari kenyataan Daud yang masih muda, remaja, ya kekuatannya boleh dikatakan tidak seberapa yang dia miliki. Kenapa Daud memiliki kehidupan yang sedemikian? Kalau kita membaca di dalam 1 Samuel pasal 17 ini ayat yang ke-45, dikatakan firman Tuhan, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Kenapa Daud tidak tawar hati? Kenapa Daud mau pergi, berani menghadapi Goliat? Karena Daud percaya bahwa Tuhan pasti akan menolongnya, bahwa Tuhan pasti akan menyatakan kuasanya, bahwa Tuhan pasti akan berpihak kepada dia, bahwa Tuhan pasti akan memberikan kemenangan itu kepada dia. Keyakinan seperti inilah yang diperlukan bagi setiap kita, anak-anak Tuhan. Bagaimana agar supaya kita tidak tawar hati, tetapi kita berani maju, pergi, bertindak, bergerak, melangkah untuk menghadapi segala tantangan yang ada, segala masalah yang terjadi, segala kesulitan-kesulitan yang harus kita hadapi. Sebagaimana Daud menghadapi Goliat. Kalau Goliat menghadapi dengan segala persenjataan yang lengkap, tetapi Daud berkata bahwa aku menghadapi atau mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Dia sangat percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong, Tuhan pasti akan berpihak kepadanya sebagaimana yang ia tahu melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang Daud terima. Sebab kita tahu bahwa Daud adalah orang yang sangat dekat dengan Tuhan. Dia suka memuji, menyembah, mempermuliakan nama Tuhan, suka bersekutu dengan Tuhan, dan pasti juga suka membaca Taurat Tuhan. Ada janji-janji Tuhan di sana yang luar biasa, dan itu meneguhkan hatinya Daud, membuat dia percaya akan setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Setiap apa yang difirmankan oleh Tuhan pasti akan Tuhan genapkan di dalam setiap kehidupan orang yang percaya kepada firman-Nya. Orang yang percaya kepada yang berfirman, yaitu Tuhan sendiri. Maka Daud berani menghadapi Goliat karena dia percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menolongnya. Ya. Sekalipun pada waktu itu kita tahu bahwa kemudian Saul yang mengizinkan Daud menghadapi Goliat, tapi kemudian berusaha untuk memberikan pakaian sebagaimana pakaian perang ya kepada Daud,
diberikan senjata sebagaimana panglima yang maju dalam peperangan, tapi justru akhirnya itu menyusahkan kepada Daud. Ya, karena memang tidak seimbang, Daud masih kecil, harus dipakai ketopong, harus dipakai baju sirah dan lain sebagainya. Maka semua ditanggalkannya dan Daud hanya mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan. Ya. Ada pegangan yang kuat di dalam Daud bahwa Tuhan pasti akan menolong, bahwa Tuhan pasti ada di pihak dia. Dan itu juga dikuatkan di dalam pengalaman Daud dengan Tuhan waktu masih menjadi penggembala ternak yang dipercayakan oleh orang tuanya kepada dia. Kalau kita membaca di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-37 dikatakan, pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Ketika Daud sedang menggembalakan kambing domba yang dipercayakan oleh orang tuanya, seringkali harus diperhadapkan dengan binatang-binatang buas yang ingin memangsa ternak-ternaknya. Maka kalau Daud bisa mengatasi binatang-binatang buas itu, Daud mengatakan karena Tuhan yang menolongnya, ya. Karena Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Daud bukan saja percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong, tapi juga pengalaman dalam hidupnya. Dalam hal-hal yang kecil, Tuhan begitu peduli. Ya, Tuhan begitu ada di pihak Daud sehingga bisa lolos dari cengkraman singa dan lain sebagainya. Dia percaya bahwa itu bukan karena kekuatannya, bukan karena kemampuannya, tetapi itu semua karena Tuhan. Ya, itu semua karena Tuhan. Maka itulah yang juga menyemangati Daud di dalam menghadapi Goliat. Kalau Tuhan sudah menolong sekalipun dalam hal-hal yang kecil, maka Tuhan juga pasti akan menolong dalam hal-hal yang lebih besar lagi. Dan itu yang dimiliki oleh Daud. Ya. Dia tidak pernah takut, dia tidak pernah tawar hati. Kalau Tuhan sudah menolong, pasti Tuhan akan tetap menolong. Ya. Kalau Tuhan sudah memberikan jalan keluar, maka pasti Tuhan tetap akan memberikan jalan keluar. Kalau Tuhan sudah pernah menyatakan kuasanya, maka Tuhan pasti tetap akan menyatakan kuasanya. Kalau Tuhan sudah menyertai, penyertaan Tuhan tidak akan pernah berubah dari setiap kehidupan orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Itu yang diyakini oleh Daud. Ya, sehingga bisa memenangkan Goliat yang pada kenyataannya secara lahiriah lebih kuat daripada Daud, lebih luar biasa daripada Daud. Itu diakui oleh Saul dan seluruh prajuritnya. Mereka takut karena mereka merasa tidak bisa, tidak mampu, karena Goliat dianggap lebih kuat dari mereka. Tapi Daud tidak demikian. Daud tidak demikian. Dan lebih daripada itu, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, satu hal yang tidak boleh kita lupakan, bahwa urapan Tuhan sudah ada pada
Daud. Ya, urapan Tuhan sudah ada di dalam pribadi Daud. Ketika Daud diurapi menjadi raja, maka dikatakan sejak saat itu Roh Kudus berkuasa atas Daud. Sejak saat itu Roh Kudus berkuasa atas Daud, maka Roh Kudus yang ada dalam kehidupan Daud itulah yang menjadi jaminan kuasa Tuhan dinyatakan. Pertolongan Tuhan terjadi atas kehidupan Daud. Bukan saja ketika harus menghadapi Goliat, Alkitab mencatat bahwa karena Roh Tuhan menyertai Daud, maka Daud menjadi orang yang berhasil di dalam segala perkara. Daud menjadi berhasil dalam segala perkara. Urapan Tuhan, urapan Roh Kudus itu sangat-sangat menentukan di dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan untuk bisa terus menghadapi segala tantangan, masalah, persoalan, ya, kesulitan-kesulitan apapun, sebab kuasa Tuhan di dalam pribadi Roh Kudus dinyatakan. Roh Kudus yang menjadi penolong bagi kita semua yang diberikan kepada kita, Roh Kudus yang berkuasa atas semuanya, itu menjadi jaminan bagi kita untuk bisa mengalami kemenangan demi kemenangan, menghadapi masalah, persoalan, tantangan sebesar apapun, sebab kuasa Tuhan lebih besar daripada segala apa yang ada di dunia ini. Sehingga membuat Daud pada waktu itu tidak gentar, tidak takut, ya, tidak putus asa, ya, tidak menyerah, tetapi Daud percaya. Dan itu yang membuat Daud tidak tawar hati karena roh Allah yang ada pada dirinya. Ya, karena Roh Kudus yang menguasai hidupnya, dan Daud mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga akhirnya mengalami kemenangan dan kemenangan. Satu hal lagi yang saya dapatkan dari perjalanan kehidupan Daud ini, bahwa Tuhan itu bisa memakai apapun yang ada pada Daud pada waktu itu. Kalau tadinya Saul memperlengkapi Daud dengan pakaian perang, dengan senjata, ya, untuk berperang, tetapi kemudian semua dilepaskan oleh Daud, dan Daud hanya menggunakan apa yang biasa dia gunakan pada waktu menggembalakan kambing domba yang dipercayakan oleh orang tuanya, yaitu bandil atau pelinteng dan kerikil kecil-kecil. Itu yang dibawa oleh Daud ketika harus menghadapi Goliat. Dan firman Tuhan mencatat bahwa ketika menghadapi Goliat, Goliat maju dan Daud juga merangsek maju menghadapi Goliat. Goliat membawa pedang, membawa tombak, lembing, dan lain sebagainya. Tapi Daud pada waktu itu kemudian merogoh kantongnya, dan dari kantongnya dikeluarkanlah bandil, kemudian mengambil kerikil yang ada di kantongnya, dan kemudian melalui bandil itu, kerikil itu kemudian diumbankan, dan kejadiannya luar biasa. Dikatakan bahwa batu kecil yang diumbankan itu kemudian persis mengenai dahi
yang tidak tertutup dengan ketopong yang dipakai oleh Goliat. Dan bukan saja mengenai, tapi batunya tertanam di dahinya. Saya sangat percaya dan kita percaya bahwa ini bukan karena kekuatan tangan Daud, ya, kejelian Daud di dalam mengumbankan bandilnya, tetapi ini adalah kuasa Tuhan yang Tuhan nyatakan. Ya, sekuat-kuatnya tangan tidak akan pernah bisa masuk, ya, mengenai dahi kemudian masuk ke dalam dahinya. Ini karena kuasa yang daripada Tuhan, pertolongan Tuhan yang luar biasa, bahkan mujizat Tuhan yang terjadi. Dan akhirnya Goliat roboh, tengkurap, karena hanya dengan kerikil yang diumban dengan bandilnya. Artinya bahwa Tuhan itu sebetulnya sanggup, ya, menggunakan apapun yang ada pada setiap kita, sesederhana apapun yang Tuhan berikan kepada kita, itu menjadi sarana di mana Tuhan menyatakan pertolongannya, menyatakan kuasanya, menyatakan mujizatnya. Itu bukan saja terjadi pada Daud, tetapi juga pada Musa dengan tongkat gembalanya. Sehingga dengan tongkat itu kuasa Tuhan dinyatakan. Ketika diacungkan kepada gunung batu, maka gunung batu itu bisa mengeluarkan air. Ketika diacungkan ke laut Tiberau, maka laut Tiberau itu menjadi kering. Ya, artinya bahwa seringkali kita merasa tidak punya apa-apa, kita merasa tidak memiliki pegangan apa-apa, tetapi Tuhan ingin bahwa ada sesuatu yang bisa Tuhan pakai untuk menyatakan pertolongannya, untuk menyatakan kuasanya, untuk menyatakan kasihnya pada setiap kehidupan kita, untuk menyelesaikan persoalan, tantangan, masalah sekalipun itu besar. Tapi Tuhan mampu memakai setiap apa yang kita miliki. Dan itu yang dilakukan oleh Daud, sehingga bisa mengalahkan Goliat dan tentara-tentara Filistin menjadi kocar-kacir. Mereka lari tunggang langgang mengundurkan diri. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, kenapa ini dicatat dalam Alkitab? Agar supaya kita bisa belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Bukan saja belajar, tapi kita bisa betul-betul mempergunakannya, memakainya di dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita diperhadapkan dengan berbagai-bagai masalah persoalan, ketahuilah bahwa Tuhan, kalau kita andalkan, kita percayai, Tuhan bertindak dengan dahsyat dan luar biasa, membuat kita tidak tawar hati. Apa yang ada pada kita Tuhan berkenan untuk memakai sebagai sarana saja, karena semua yang bertindak adalah Tuhan sendiri, sebagai sarana di mana Tuhan menolong kepada kita semua, mengatasi segala masalah persoalan yang ada di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.